come here. Bagi orang yang tinggal di sebuah negara yang menggunakan satu bahasa sebagai bahasa utama, bicara dalam satu bahasa adalah cara paling alamiah untuk tumbuh dan berkembang. Ini mungkin menjadi alasan kenapa ada banyak kesalahan persepsi tentang membesarkan anak secara dwibahasa. Dwibahasa juga berarti anak diajarkan berbicara dengan dua bahasa yang berbeda, termasuk bahasa daerah dan bahasa Indonesia misalnya, ataupun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, berikut ini adalah mitos mengenai perkembangan dwibahasa bagi seorang anak. Mitos pertama, mengajarkan lebih dari satu bahasa membuat si kecil bingung. Beberapa orang tua berpikir bahwa jika si kecil diperkenalkan dengan dua bahasa pada saat yang sama, maka ia akan menjadi bingung dan tidak mampu membedakan dua bahasa tersebut. Namun menurut Barbara Zurer-Persson, penulis buku Raising a Bilingual Child, sejak lahir semua bayi mampu membedakan banyak bahasa. Bayi yang telah menginjak usia 6 bulan secara sempurna mampu membedakan dua bahasa yang sangat mirip, ujarnya. Mitos kedua, membesarkan si kecil menjadi dwibahasa membuat ia terlambat bicara. Beberapa anak yang dibesarkan secara dwibahasa atau menggunakan dua bahasa yang berbeda mengalami keterlambatan untuk bisa bicara. Namun ini tidak berlaku sebagai indikator utama. Karena menurut penelitian, meski si kecil didiagnosa mengalami keterlambatan bicara, membesarkannya secara dwibahasa bukan hal yang berikan pengaruh khusus. Menurut Ellen Stoupcaster, President of Bilinguistic, penelitian mengindikasikan bahwa dwibahasa tidak menyebabkan keterlambatan berbicara. Katanya, anak boleh saja dibesarkan dengan dua bahasa, asalkan salah satu dari bahasa yang diajarkan adalah bahasa lokal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya sehari-hari. Mitos yang ketiga, anak dwibahasa akan mencampurkan dua bahasa. Kecenderungan mencampurkan bahasa mungkin terjadi, namun ini tidak sepenuhnya dipengaruhi dari cara mendidik dwibahasa. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang terbiasa mencampurkan dua bahasa dalam dialeknya. Si kecil akan mencontoh apa yang ia lihat dan ia dengar. Jadi jika ibu hidup di lingkungan yang terbiasa mencampurkan bahasa, ini akan mempengaruhi si kecil. Kadang orang melakukan ini karena mereka tidak tahu kata yang dibutuhkan dalam bahasa yang sedang dipakai. Mitos keempat, sudah terlambat untuk membesarkan si kecil secara dwibahasa. Faktanya tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat dalam memperkenalkan bahasa kedua pada si kecil. Mempelajari bahasa kedua akan lebih mudah bagi anak pada usia di bawah 10 tahun. Menurut para ahli, waktu optimal untuk belajar bahasa kedua dimulai sejak lahir hingga usia 3 tahun. Pada periode ini, pikiran si kecil masih terbuka dan fleksibel. Mitos kelima, si kecil bisa dwibahasa tanpa berusaha. Meskipun akan lebih mudah bagi si kecil untuk mempelajari bahasa baru di usianya yang lebih muda, namun menjadi dwibahasa tidak terjadi karena keajaiban. Memperkenalkan bahasa kedua pada si kecil membutuhkan sebuah struktur dan upaya yang konsisten. Nah, demikianlah konten kita kali ini soal 5 mitos seputar anak yang diajarkan dua bahasa atau dwibahasa. Semoga ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita sebagai orang tua terkait kemampuan bahasa yang dimiliki anak-anak kita nantinya. Terima kasih sudah hadir menonton. Salam untuk keluarga di rumah dan salam family.